Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudari, ibu-ibu, para bunda, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di sore yang mulia ini. Alhamdulillah, hujan deras nih para bunda, tapi alhamdulillah kita masih bisa hadir sampai di tempat bersama-sama kita di majelis ilmu. Dan insyaallah kajian ya tetap kita lanjutkan. Untuk jamaah yang tidak bisa hadir, insyaallah masih bisa menyimak secara ya online ya, ataupun nanti bisa menyimak kembali di lain kesempatan. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, kajian kita pada pertemuan sore hari ini membahas fikih, dan kita sampai pada bab yang kedua, fir riba. Fikih kita tentang riba. Ya, fikih kita bahasan tentang riba. Para bunda rahimakumullah, sering kita dengar bahwa di antara yang diharamkan Allah adalah riba. Apa itu riba? Secara bahasa, riba artinya ziyadah. Riba itu artinya bertambah. Adapun secara syar'i yaitu bertambahnya salah satu dari dua jenis yang ditukar. Ya, bertambahnya salah satu dari dua jenis yang ditukar tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Bertambahnya salah satu dari dua jenis yang ditukar dengan tanpa sebab. Saudari-saudari rahimakumullah,
riba hukumnya haram ya. Disebutkan di dalam Al-Quran, hadis dan ijma'. Adapun di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Para bunda rahimakumullah, disebutkan secara jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun surat Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba jika kalian beriman. Tinggalkanlah riba jika kalian beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah riba. Para bunda rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati riba dalam surat Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dan orang-orang yang memakan riba, ya, dan orang-orang yang memakan riba, mereka tidaklah bangkit dari kubur kecuali seperti orang yang mabuk sempoyongan, seperti orang yang kemasukan setan. Ini ya para bunda rahimakumullah, nanti ketika manusia bangkit dari kubur, bagaimana keadaan orang-orang yang memakan riba? Mereka bangkit dari kubur, ya, kata Allah, seperti orang-orang yang sempoyongan karena mabuk atau sempoyongan karena kerasukan jin, kerasukan syaitan. Kata para ulama tafsir, bukan karena mereka mabuk, bukan karena mereka kerasukan jin, tapi karena perut mereka yang bengkak karena memakan riba, sehingga mereka pun tidak bisa berjalan lurus, tidak bisa berjalan tegak. Mereka sempoyongan, ya, menanggung perut mereka yang bengkak karena memakan riba. Ya, ngeri ya para bunda rahimakumullah ya. Dan ini langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sifati langsung ya di dalam Al-Quran demikian. Adapun di dalam hadis, kalau tadi beberapa ayat, adapun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memasukkan riba di dalam dosa besar. Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba,
yang memberi makan riba, yang mencatat riba, dan yang menyaksikan atau menjadi saksi atas riba. Hum sawa, mereka sama, artinya sama di dalam dosa. Yang makan, yang memberi makan, ya, yang mencatat, yang menjadi saksi, semua yang punya andil riba, hum sawa, kata Nabi, mereka semuanya sama punya andil dalam riba tersebut. Dan lafadz hadis ini la'ana Rasulullah melaknat, ya, Rasulullah melaknat. Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaku riba, semua yang andil dalam riba, sungguh mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Para bunda rahimakumullah, ini tadi dia pembahasan tentang definisi dan hukum riba. Pembahasan yang kedua, hikmah diharamkannya riba. Mengapa riba itu haram? Dan Allah mengancam di dalam Al-Quran sampai ancaman yang sangat keras. Allah haramkan riba, tidak bangkit dari kubur kecuali perut mereka bengkak, berjalan sempoyongan. Ya, demikian Allah perintahkan tinggalkan riba jika kalian beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat semua yang andil dalam riba. Ini semuanya ya perkara yang sangat mengerikan. Bahkan para bunda rahimakumullah, kalau kita bahas di dalam hadis-hadis tentang ancaman riba, ini mengerikan. Seperti dosa riba, yaitu seperti menzinai ibunya. Dalam hadis yang lain, dosa riba itu lebih besar dosanya daripada berzina 33 kali. Ya, itu hadis-hadis yang sangat keras berbicara tentang larangan riba. Tapi ketika nanti kita sudah bahas hikmahnya, mengapa riba ini ya kok sampai diharamkan, ternyata hikmahnya sangat banyak. Ya, dan memang harus diharamkan. Para bunda rahimakumullah, yang pertama, hikmah dari diharamkannya riba, karena riba itu mengajarkan manusia untuk egois terhadap diri sendiri, hanya mementingkan diri sendiri. Artinya apa? Tidak berpikir bahwa seorang yang berhutang kemudian harus mengembalikan dengan lebih banyak, itu sangat sengsara. Hutang 1 juta dikembalikan setelah 1 bulan harus kembali 1.200.000. Ini 200 dari mana? Padahal Islam mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang derma, hamba yang mulia, yang meminjamkan, pinjamkan karena Allah, pahala di akhirat, pahala dari Allah dunia dan akhirat. Tapi jangan kemudian minta kembali lebih banyak. Maka muamalah riba ini benar-benar ya mendahulukan diri sendiri
dan menyengsarakan orang lain. Para bunda rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, riba mengajarkan seseorang untuk mencari harta bukan dari cara yang halal, bukan dengan cara yang halal. Ya, karena riba ini haram. Anggap seorang misalnya punya uang 10 juta. Ia 10 juta ini kemudian ia ribakan. Ada yang mau pinjam boleh, tapi harus kembali ya dalam 1 bulannya harus tambah misalnya 10% misalnya, atau 5%. Ya, demikian seterusnya. Atau bahkan menyampaikan kepada yang lain, siapa saja monggo yang mau pinjam. Ya, aturannya seperti ini. Ya, maksudnya riba, kalau mengembalikan harus lebih banyak. Ya. Maka orang yang seperti ini terbiasa dengan tidak bekerja, ia mengandalkan kepada uang yang diribakan, ia sudah pasti untung, sedang orang yang pinjam sudah pasti rugi. Ya, pinjam 1 juta harus kembali berapa tadi contohnya? 1.200.000. Pasti yang pinjam ini, ya, orang yang pinjam ini, ya harus mengembalikan lebih. 200 ini dari mana? Kenapa kok berhutang 1 juta? Karena tidak punya uang, tidak punya harta. Waktunya mengembalikan ternyata harus mengembalikan lebih banyak. Maka ini sangat merusak tatanan masyarakat, yang mana seharusnya masyarakat muslim ini harus saling mencintai, saling memuliakan, ya, saling tolong menolong. Tapi karena sebab riba, masing-masing hanya memikirkan diri sendiri. Para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara hikmah kenapa riba diharamkan, ternyata seorang yang mengambil riba itu mengambil riba dari orang-orang yang lemah, bahkan mungkin fakir miskin. Ya, kalau yang biasa puter di kampung-kampung namanya bang apa? Ya, bang pelecit. Ya, pinjam setiap pekan dikelilingi, harus bayar sekian cicil. Kalau dikumpulkan jadi banyak, pinjamnya 200.000, setelah selesai itu bisa jadi sampai 300.000, bahkan 2 kali lipat. Ya, lah itu dari 200.000 yang dipinjamkan, ketika sudah dikembalikan semuanya jadi 400.000, itu 200.000-nya itu diambil dari siapa? Dari orang-orang lemah, dari orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kepepet, orang-orang yang sedang sulit. Coba bagaimana ya sengsaranya riba. Ia mengambil harta dari orang-orang yang lemah, yang harusnya seperti itu dibantu. Kalau kita longgar, ya kita bantu. Kalau kita longgar, minimal dipinjami. Ya, demikian kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saling bersaudara. Ya, sehingga ternyata ini sangat merusak ya hubungan di antara kaum muslimin. Para bunda rahimakumullah, di antara keburukan riba, kenapa diharamkan? Ternyata riba ini mengajarkan untuk malas. Ya, malas dan tidak produktif. Tadi yang punya uang 100 juta tadi dipinjamkan kemana-mana dan terus kembali diputar. Ada yang pinjam lagi, dikasih lagi, tapi terus dengan cara riba. Setiap mengembalikan harus lebih banyak.
Orang yang seperti ini berpikir untuk berusaha tidak, membuka lapangan kerja, membuka peluang baru, ya, membuka usaha ini usaha itu, tidak sama sekali. Lawang uang diputar saja sudah untung banyak, ya tidak. Ya, uang diputar saja dengan cara riba tadi itu sudah pasti untung. Tinggal santai-santai, leha-leha, ya, sudah pasti untung. Siapa yang sengsara? Yang pinjam. Ia harus mengembalikan lebih, telat sedikit kena denda, telat yang banyak sampai banyak yang menumpuk. Ya, sering kita dengar seorang dengan gaji mungkin PNS, ya, dengan gaji mungkin sampai 3 juta, 4 juta. Tapi ternyata untuk membayar riba saja setiap bulannya harus 5 juta, 6 juta. Tidak cukup dari gajinya. Ya Allah, betapa sengsaranya terlilit riba, wal'iyadzubillah. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Jadi riba, kalau kemudian ancamannya itu sangat keras di akhirat, siksanya itu sangat keras di akhirat, karena memang ini merusak, ya, mereka menyengsarakan manusia di dunia, maka dibalas Allah nanti pada hari kiamat, wal'iyadzubillah. Demikian juga riba, kenapa diharamkan? Karena itu memutus untuk saling menolong di antara kaum muslimin. Harusnya yang mampu itu menolong yang lemah, yang mampu itu membantu yang lemah, ya, yang mampu itu sayang pada yang lemah. Ini Islam mengajarkan demikian. Kenapa ada zakat fitrah? Zakat fitr karena itu di malam hari raya, di hari raya. Jangan sampai ada seorang muslim, ada satu keluarga saatnya untuk lebaran, malam lebaran, hari lebaran kok susah, mau makan saja tidak ada, ya. Makanya disyariatkan apa? Mengeluarkan zakat fitr, diberikan pada siapa? Fakir miskin, sehingga di hari raya mereka dapat beras mereka kecukupan, ya, untuk 1 pekan, untuk 1 bulan, ya. Di hari raya mereka longgar untuk urusan beras, urusan nasi dan makan. Alhamdulillah, mereka sama ikut bahagia bersama orang-orang yang kecukupan, ya tidak. Ini yang diajarkan di dalam Islam. Zakat mal misalnya, ya, zakat mal ini orang-orang yang kaya, hartanya sudah mencapai batasan wajib zakat dan sudah haul, syarat kedua sudah berumur 1 tahun, maka ia mengeluarkan zakat. Ya, orang-orang yang mampu itu ketika mengeluarkan zakat setahun sekali, ada yang mengeluarkan 10 juta, ada yang sampai 25 juta, ada yang sampai mengeluarkan zakatnya 100 juta. Usaha semakin besar semakin banyak, ya, bahkan sampai, ya, yang dikeluarkan zakatnya itu sampai miliar, ya, ketika punya uang banyak. Itu uang sebanyak itu uang apa? Jawabannya uang zakat mal. Diberikan kepada siapa? 8 golongan. Ya, 8 golongan dari kaum muslimin yang berhak, diantaranya fakir dan miskin. Ya, sehingga orang-orang kaya mengeluarkan hartanya, diberikan kepada siapa? Fakir miskin. Maka terjadi saling mencintai antara yang kaya dengan yang miskin. Yang tidak mampu merasa senang, merasa bahagia. Kenapa? Karena dibantu orang-orang yang kaya. Tahu-tahu didatangi, mohon maaf ibu, ini ada zakat mal, mohon diterima. Masya Allah, terima kasih bapak, ya, terima kasih ibu, ya, kami memang sedang sulit, ya, bantuan seperti ini buat kami sangat berharga, dan seterusnya. Demikian hubungan orang kaya dengan orang miskin. Yang miskin cinta dengan yang kaya karena yang kaya itu baik. Yang kaya juga sangat perhatian dengan yang miskin. Itu yang diajarkan dalam Islam. Tapi kalau masyarakat itu muamalahnya, transaksinya itu dengan riba, apa yang terjadi? Sudah tidak pandang bulu, ya, mau miskin mau susah, yang penting, ya, yang penting saya untung, ya, yang penting saya untung. Bahkan biasanya terkadang menagih yang demikian, menagih yang
sudah terlilit riba sampai banyak seperti itu dengan cara apa? Dengan debt collector ya namanya ya, bodyguard, dengan didatangi bodyguard. Itu ternyata bodyguard itu ada yang datang itu minimal 2. Satunya itu yang pinter ngomong, pinter gelembuk, yang satunya yang sangar. Selalu demikian. Yang satu itu pinter gelembuk, pinter ngomong bagaimana bisa menagih, yang satunya dengan body yang siap sangar ya, siap untuk ya memukul, untuk ini ya, untuk menakut-nakuti. Astaghfirullahaladzim, itu bukan Islam. Islam tidak demikian. Islam itu agama yang santun, agama yang mengajarkan saling merahmati, saling menyayangi, ya saling berlemah lembut seperti itu. Ya, maka riba memutus kebaikan di antara manusia. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, di antara buruknya riba, ya di antara buruknya riba itu ternyata uang itu hanya bertambah pada orang-orang kaya. Yang miskin makin miskin. Karena yang miskin harus mengambil uang tadi dengan cara riba. Ia berusaha, ia ini, ia bekerja, keuntungannya diberikan untuk membayar riba. Jadi dengan masyarakat yang hidup dengan riba, tersebar di masyarakat itu riba, apa yang terjadi? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi coba kalau tidak ada riba, kalau tidak ada riba, itu orang-orang yang kaya dia akan berpikir bagaimana mengembangkan usahanya. Ia punya modal 50 juta, bagaimana berpikir? Oh, saya akan buka kios misalnya. Untuk sewa kiosnya misalnya 20 juta. Untuk barangnya, pengadaan barangnya, ya anggaplah 20 juta, ada simpanan 10 juta. Ia putar, ia berpikir cari barang di sana sini. Iya, kemudian usaha semakin besar, ia pun ngangkat, ia pekerja, ia ngangkat karyawan, asisten yang nunggu di tokonya. Toko semakin besar, tambah lagi karyawan sampai 3, 5 dan seterusnya. Ini membuka lapangan kerja, iya tidak? Kalau itu uang dipakai untuk usaha, bukan untuk riba. Ya, sehingga orang-orang yang dulunya nganggur dipanggil, mau tidak jaga di kios saya? Oh mau, iya. Kerjanya seperti ini, ya syaratnya seperti ini, gaji yang diberikan ini sekian. Alhamdulillah bisa hidup kalau seperti itu. Ya, yang dulunya nganggur, ternyata dipanggil pamannya misalnya, dipanggil budenya, ternyata ayo kerja di rumah saya. Ya, karena saya sibuk di warung, ya di toko, rumah tidak ada yang nunggu. Kamu mau tidak nunggu di rumah, jaga ngerawat rumah, ya. Kalau anak-anak sekolah pulang sekolah bisa dijaga, nanti ya saya gaji sekian. Subhanallah. Iya, maka tumbuhlah perekonomian, hiduplah ya dengan tanpa riba. Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sifati wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapuskan berkahnya riba dan Allah memberkahi sedekah. Ya, Allah menghapuskan berkah harta yang diambil dengan cara riba dan memberikan berkah untuk sedekah. Jadi yang punya harta banyak kemudian tadi ia keluarkan untuk riba, dipinjamkan dengan cara riba, mungkin uang semakin banyak tapi tidak ada berkahnya, hilang berkahnya, dihapus oleh Allah berkahnya. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan yang dimuliakan di dalam Islam adalah wa yurbis shadaqat, adapun sedekah, infak, hadiah,
membantu, menolong, ini semuanya yang Allah penuhi dengan keberkahan. Ya, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui betapa buruknya riba, betapa rusaknya riba, satu negeri ternyata muamalahnya dipenuhi dengan riba, apa yang terjadi? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, orang-orang yang besar mereka yang menguasai uang, sedangkan orang-orang kecil tidak akan bisa, orang-orang kecil tidak akan bisa maju karena mereka susah payah untuk membayar riba. Ini yang terjadi, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan demikian seterusnya apa yang tadi disebutkan bahaya daripada riba, sehingga riba itu tidak mendidik, ya, riba itu tidak mendatangkan maslahat, itu hanya mengambil hartanya orang-orang susah, ia memakan hartanya orang-orang miskin. Ini yang terjadi, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Taib, ini yang kita kaji pada kesempatan sore yang berbahagia ini, ya. Dan insyaallah untuk kelanjutan dari pembahasan riba, insyaallah macam-macam riba insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya pada pembahasan fikih insyaallah taala. Para bunda mungkin ada pertanyaan terkait dengan riba khususnya, ataupun ya semua yang terkait dengan apa yang kita pelajari, baik itu fikih maupun tafsir ataupun pembahasan umum, ya, monggo dipersilahkan semuanya. Waktu kita masih cukup insyaallah, ya. Ini kalau kita bahas banyak khawatir yang ketinggalan semakin banyak tertinggal, ya, sehingga kita ambil tengah-tengah, tetap kita bahas tapi tidak kita bahas semuanya, ya. Monggo, mungkin ada yang bertanya? Nggih. Nggih, Ibu, monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi, nggih. Iya. Nggih. Nggih, matur nuwun pertanyaannya. Di masyarakat kita ini riba ya sudah membumi, ya. Riba itu sudah mendarah daging. Riba itu masuk di semua lini. Lah ini yang kita bicara riba ini memang sangat berat, ya. Kita bicara riba ini sangat berat. Bahkan dianggap sebagai sesuatu yang itu dianggap sukses, ya. Ketika ada yang bisa kerja, mohon maaf, ya, yang bisa kerja di bank misalnya, apalagi bank yang bonafit, ya, bank yang dianggap itu sangat bagus. Di mana kerjanya? Oh, di bank ini, di bank itu. Kira-kira bagaimana pandangan masyarakat? Masyarakat juga tidak berilmu mengatakan, wah enak kalau kerja di bank, uangnya banyak katanya, gajinya besar katanya, apalagi sudah punya kedudukan, punya jabatan, wah sudah pasti rumahnya bagus, kendaraannya bagus katanya. Ya, itu masih banyak tidak difahami. Ya, masih banyak yang tidak difahami, padahal di situ ya Allah, ternyata itu sesuatu yang amat menyedihkan, ya, kalau kemudian itu yang ditransaksikan apa di bank itu. Bank itu tidak punya usaha. Yang namanya bank itu tidak punya badan usaha, memang tidak boleh. Aturan dari BI, Bank Indonesia, itu tidak boleh untuk usaha karena ini badan keuangan. Ya, itu adalah transaksi uang dengan uang, memang murni riba, tidak boleh ada usaha. Usaha itu silahkan dirikan PT, dirikan CV, silahkan usaha. Tapi kalau bank sudah pasti itu mutar uang dan terus memutarkan uang. Bagaimana uang semakin banyak dengan cara riba. Ya, di antaranya mungkin koperasi, ya, koperasi yang kecil-kecilan dikelola oleh sebagian
komunitas perkumpulan ya, atau yayasan, atau mungkin ketakmiran ya, punya koperasi, atau sebagian menamainya dengan BMT misalnya ya, menamainya dengan BMT, atau sebagian mungkin menamai dengan bank muamalah ya, bank syariat ya. Tapi kalau kemudian ditilik bagaimana sistem yang ada pada transaksi tersebut, ternyata itu sebagiannya ternyata masih riba. Nah, kita yang kecil kita bahas tadi, koperasi ya. Misalnya sekolah punya koperasi, setiap karyawan, guru ya boleh memasukkan uangnya di koperasi, kemudian uang diputar. Ini kalau di dalam fikih jual beli, fikih muamalah, boleh kita itu pihak yang punya uang kemudian diberikan kepada yang mengelola uang untuk masuk dalam usaha, kemudian bagi hasil, atau bahasa fikihnya mudharabah, bagi hasil. Boleh tidak? Boleh, tapi bagi hasil dalam Islam itu ada kaidah-kaidahnya, ada batasan-batasannya. Bagi hasil di dalam Islam itu harus sepakat yang punya uang, ia benar-benar mengeluarkan uangnya. Yang mengelola uang tersebut pihak kedua, ia mengelola uang tersebut, kemudian sepakat ya, antara yang punya uang dengan yang mengelola uang tersebut untuk usaha, sepakat. Sepakat apa para bunda? Sepakat dengan keuntungan nanti bagi hasilnya bagaimana. Yang punya uang misalnya dapat keuntungan 40%, yang mengelola modal tadi 60%. Ternyata di dalam fikih itu prosentasenya dari keuntungan real, ya, keuntungan nyata. Bulan ini untung 5 juta, ya berarti yang punya modal 2 juta, yang memutarkan modal tersebut 3 juta. Ya ternyata bulan depannya lagi untung 10 juta, maka yang punya modal tadi kalau 40% berarti 4 juta, yang memutarkan tadi berapa? 6 juta. Jadi seperti itu prosentase dari keuntungan. Ada kadang mungkin tidak ada untung sama sekali, ya jangan dibagi. Atau sepakat keuntungan dibagi setelah 1 tahun, jangan setiap bulan dibagi, karena itu masih masuk dalam perputaran misalnya, boleh, silahkan. Ya setelah 1 tahun dihitung semuanya, kemudian keuntungan bersih berapa, kemudian baru hitung-hitungan. Mau diambil semuanya keuntungan bagi tadi 40 dan 60, atau ya hanya diambil sebagian kemudian masuk lagi dalam modal ya. Demikian ini yang syar'i dalam Islam seperti itu. Tapi kalau persentase dari modal yang diputar tadi boleh tidak? Modal yang diputar 10 juta. Ya 10 juta. Kemudian kata yang mengelola, kalau 10 juta itu nanti setiap bulan keuntungan untuk yang punya modal itu 1 juta atau 10%. Seperti ini boleh tidak? Kalau itu persentase dari modal, boleh tidak? Tidak boleh di dalam Islam. Itu muamalah yang tidak syar'i. Yang tadi, karena yang punya modal sudah pasti untung 1 juta dalam setiap tahun. Adapun yang mengelola bisa untung bisa rugi, dan ini tidak boleh dalam Islam. Harusnya antara yang punya modal dengan yang menggerakkan modal, kalau untung bersama, kalau rugi bersama, seperti itu. Yang punya modal rugi modalnya, yang mengelola rugi tenaga dan pikirannya, waktunya. Ya ini dalam Islam. Nah kembali kepada BMT tadi. Kalau BMT benar-benar atau koperasi ya, koperasi benar-benar mengelola uang yang tadi jadikan sebagai modal, kemudian nanti keuntungan itu dari benar-benar keuntungan bersih, kemudian anggota dapat sekian persen dari keuntungan bersih, sepakat demikian, itu boleh. Ya, tapi kalau dengan cara yang kedua tadi,
Setiap anggota ketika memasukkan 10 juta, maka di akhir tahun itu sudah pasti keuntungannya adalah 10% dari modalnya. Berarti setiap akhir tahun dapat 1 juta misalnya dengan modalnya yang masih utuh 10 juta. Seperti itu tidak boleh, karena persentase dari modalnya itu tidak boleh. Jadi yang syar'i adalah persentase dari keuntungan. Ya, persentase dari keuntungan itu yang boleh. Atau misalnya perkumpulan ibu-ibu PKK misalnya, ya di situ punya terkumpul modal, dikumpulkan bersama, modal terkumpul 20 juta misalnya, kemudian dipinjamkan kepada anggota, kemudian anggota silahkan boleh pinjam, ketika mengembalikan ya silahkan berikan tambahan seikhlasnya misalnya, boleh tidak? Ini tidak boleh. Iya, tidak boleh, karena harusnya ini masuk dalam pinjam meminjam, bukan transaksi. Kalau transaksi yang kemudian lebih, itu jelas riba yang tadi kita bahas. Apa bedanya tadi dengan orang kaya yang punya kembali lebih banyak? Sama. Ya, ini harusnya transaksinya adalah transaksi pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu benar-benar karena ingin membantu. Ya, ketika mengembalikan ini tidak ada kesepakatan harus mengembalikan dengan tambahan seikhlasnya. Lah ini syarat ini yang tidak boleh. Tapi kalau disampaikan bahwa ini benar-benar murni, ini adalah pinjam meminjam dan kembalikan juga sama. Kok ternyata ada anggota yang kalau mengembalikan melebihkan, baru itu boleh. Tapi jangan sampai masuk di dalam transaksi kembalikan dengan keuntungan seikhlasnya atau dengan tambahan seikhlasnya, ini tidak boleh. Iya, yang boleh adalah silakan ini benar-benar transaksi pinjam meminjam, iya, kembalikan dengan pengembalian yang sama sesuai kesepakatan. Kalau ternyata ada yang tahu fikihnya, kemudian boleh mengembalikan itu dengan yang lebih banyak, itu boleh, ya, dikembalikan dengan yang lebih banyak itu boleh selama tidak ada kesepakatan. Ini yang paling penting, ya, selama tidak ada kesepakatan. Jadi monggo itu bisa, tapi intinya kita yang meminjamkan juga jangan sampai berharap dikembalikan lebih, ya, karena memang ini hanya posisi ibadah yang murni ibadah akhirat. Yang meminjamkan dapat pahala, tujuannya adalah dapat keuntungan akhirat, bukan keuntungan dunia. Jadi kita misalnya meminjamkan 5 juta, tidak ada kesepakatan untuk melebihkan ketika mengembalikan, tapi dalam hati yang meminjamkan itu berharap. Ini biasanya orang kalau pinjam pasti mengembalikan lebih. Nah, hati berharap seperti itu tidak boleh, walaupun tidak diucapkan. Itu tidak boleh, karena memang meminjamkan ini adalah ibadah akhirat yang murni akhirat, tidak ada tujuan duniawi. Kalau mau tujuan duniawi ya silakan bisnis, silakan usaha, silakan jual beli yang seperti itu. Jadi pinjam meminjam ini benar-benar itu ibadah akhirat, ya. Itu mahdhah, ibadah yang khusus, ya, bahwa itu adalah untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Seperti itu Ibu, ya, yang di tadi koperasi, BMT dan yang lainnya, ya, tetap kita harus bersih dari riba. Allahu taala a'lam. Jadi monggo para bunda, masih ada lagi pertanyaan? Jadi silakan Ibu. Tersebar, ya. Iya. Kita ikut kumpulan, ada sebenarnya, tapi kita tidak pinjam. Apakah itu termasuk andil? Di kumpulan ada apa Ibu? Ya, kumpulan kayak misalkan. Iya, betul lah. Kemudian? Kita ada sifat meminjam. Oh iya. Tapi kita tidak pinjam dan kita tidak hanya ikut kumpulannya. Apakah kita juga termasuk andil? Taib. Jadi sampai pada muamalah, ya. Kalau tadi tujuan utama, ya, tujuan utama dari kumpulan tadi memang
untuk saling bertemu, untuk silaturahmi, mungkin ada pengajian, ya, mungkin ada perkara positif yang dibahas, mungkin urusan bertetangga dan yang lain, dan itu tujuan utamanya, maka seperti itu boleh. Memang kita tujuannya untuk itu. Tapi kalau kumpulan tadi murni kumpul untuk urusan simpan pinjam yang riba tadi, kalau kita ikut di seperti itu, walaupun tidak simpan pinjam lah, kita ikut meramaikan kalau seperti itu. Berarti jangan. Ya, kalau yang memang kumpulannya murni untuk simpan pinjam, dan itu saya lihat langsung ya di kampung ya, ternyata ada yang seperti itu. Setiap Ahad siang ba'da zuhur itu kok rame-rame kumpul di rumahnya Bu RT ya. Saya tanya sama mbak yang di rumah itu, ada apa toh mbak kok sering siang-siang mesti kumpul? Wah itu simpan pinjam katanya. Jadi cuman sebentar siang gitu kumpul, tahu-tahu nanti jam 1, jam setengah 2 sudah bubar, sudah sepi, udah nggak ramai lagi. Saya tanya apa itu, ternyata tadi. Nah, yang seperti itu contoh murni itu kumpul untuk simpan pinjam yang tadi sistemnya riba. Maka seperti itu jangan, saya tidak ya, katakan saya tidak. Tapi kalau yang kumpulan PKK tadi ada masak bareng, ada ini, ada ya, itu tujuan utamanya bukan masalah simpan pinjamnya, tapi untuk ketemu, silaturahmi, untuk nyambung, ada acara ini, acara itu ya silahkan, itu memang perkara yang mubah, itu boleh. Adapun simpan pinjam saya tidak. Ya, monggo itu boleh. Jadi lihat tujuan utama dari perkumpulan tadi untuk apa. Kalau memang mubah baik itu boleh, tapi kalau tujuannya adalah memang murni untuk yang riba tadi maka jangan. Demikian. Allah taala a'lam. Ada lagi para bunda? Ibu? Deposito itu kita memasukkan uang di bank gitu ya. Tujuannya apa ini? Untuk menyimpan dia, untuk transfer apa gitu ya? Oh iya. Para bunda rahimakumullah, kalau itu kebutuhan kita ya, seperti sekarang ini hampir sulit ya untuk seorang tidak punya ATM ya. Kita yang artinya kalau yang mungkin yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tidak terlalu aktif dengan urusan ya transfer, menerima transfer, ya memang bisa tidak punya ATM ya, tidak punya buku tabungan ya. Tapi buat kita yang aktif semuanya insya Allah semuanya punya, sehingga para ulama mengatakan ini kebutuhan kita untuk punya rekening, punya simpanan, dan kemudian kita menerima dan kita mengirim. Ya, bahkan sekarang jual beli juga sudah online ya, sudah harus dengan cara transfer seperti itu di rumah, tahu-tahu sudah datang barang yang kita beli, alhamdulillah mudah. Sehingga seperti itu yang pada asalnya tidak boleh menjadi boleh. Pada asalnya kita harusnya lepas dari bank-bank ribawi seperti itu, bank yang konvensional seperti itu harusnya kita berlepas diri, tapi itu suatu yang sulit ya, sehingga kalau kita butuh boleh. Dan yang setiap bulannya kita harus membayar apa ini namanya ya, sekitar 10.000 15.000 itu namanya iya administrasi ya. Itu memang kewajiban kita karena uang kita dijaga, uang kita dikelola di sana dijaga ya, sehingga kita harus bayar tiap bulan. Adapun kalau kemudian ada riba dari yang kita simpan 10 juta, 20 juta keluar riba mungkin 100.000, mungkin 125 dalam satu bulannya, itu harus kita keluarkan. Kita ya yang mudah saja, rata-rata kalau dicetak ya, bukunya kita cetak, buku tadi tabungan atau rekening tadi kita cetak, kurang lebih setiap bulan itu keluar ribanya mungkin ditulisnya bukan riba ya, bunga ya, bunga misalnya 50.000 misalnya, berarti seperti itu setahun kalikan 12, kurang lebihnya 50 kali 12 berapa? Berarti 600.000 ya. Maka 600.000 kita ambil, kemudian kita keluarkan, ini riba, ini yang tidak kita ambil ya, kita keluarkan kemana? Silahkan, itu boleh ke tempat-tempat umum, pembangunan jalan, pembangunan tempat umum, bahkan untuk fakir miskin sebagian ulama membolehkan, karena itu riba. Ketika sudah kita keluarkan itu harta Allah ya, sehingga kita berikan pada siapapun boleh ya, seperti itu. Tapi buat kita itu bukan ibadah, karena itu riba. Riba itu milik Allah ya, harta bukan harta kita, itu harta riba. Sehingga ketika kita ngasih jangan beranggapan kita bersedekah, bukan. Itu harta riba, harta yang tadi ya, bunga atau riba tadi, sehingga kita keluarkan dalam rangka berlepas diri dari riba, bukan dalam rangka bersedekah. Ya bukan ini. Jadi seperti itu boleh ibu ya, jadi nggak apa-apa ya, tadi punya tabungan, punya ini bisa transfer, ada ATM ya, alhamdulillah. Dan
kebutuhan kita ibadah pun kita butuh ya, kita berangkat umroh di sana kita bawa ATM pun juga bisa masuk di ATM-nya yang ada di sana, kemudian keluar sudah real ya, sudah bisa untuk belanja. Kalau ya kartu kita sudah kartu yang upgrade ya di atas, bisa kita pakai untuk transaksi ya, alhamdulillah. Begitu, J. Allah taala a'lam. J, Ibu. Di lotrenya untuk dapat yang pertama atau yang kelima gitu ya? Kalau arisan tadi diundi tadi untuk menentukan siapa yang pertama, kedua, kalau itu arisan sampai 12 bulan misalnya, siapa yang ke-12, siapa yang ke-10 ya memang harus diundi. Memang harus diundi. Ya, misalnya arisannya 2 tahun berarti 24. Ya, arisannya dengan 1 juta berarti sekali ngambil itu 24 juta misalnya. Ya, kemudian diundi. Oh, saya dapat nomor 11. Saya dapat nomor 18. Ya, memang harus diundi. Itu boleh, arisan itu pada asalnya boleh selama tidak ada unsur yang tidak boleh. Apa itu unsur yang tidak boleh? Seperti arisan motor. Arisan apa misalnya dulu yang ada itu arisan motor ya. Arisan motor itu kalau yang ambil pertama, ambil yang lebih awal, itu ketika sudah kumpul sampai selesai, itu yang ambil pertama itu bayarnya lebih banyak daripada yang ambil terakhir. Ketika dikumpulkan yang dapat pertama di 1, 2 sampai 5 demikian, itu ternyata beda-beda ketika sudah kumpul. Ya, maka ini tidak boleh, di situ ada riba. Arisan tapi dalamnya ada riba. Yang dapat paling akhir itu, kalau tadi yang pertama harusnya sampai selesai itu kumpulnya 16 juta misalnya, yang paling terakhir paling kumpul hanya 12 juta. Yalah, ini ada riba, ada unsur riba. Seperti itu tidak boleh. Harusnya kalau arisan yang pertama mau yang terakhir sama. Tidak ada bedanya. Yang pertama buka tadi misalnya 24 juta, yang nomor 24 juga sama 24 juta. Arisan seperti itu boleh. Ini untuk saling meringankan ya. Itu tidak ada unsur riba. Ya, seperti itu boleh. Demikian Ibu. J. Tayyib, kita cukupkan para bunda sore hari ini ya. Alhamdulillah. Masya Allah ya, hujan kita tetap bisa hadir dan alhamdulillah. Tidak mengapa, mudah-mudahan yang lain ya Allah berikan juga kesehatan ya, sehingga di kesempatan berikutnya tetap bisa hadir semuanya. Dan insyaallah bahasan kita tentang riba belum selesai, masih pada bahasan yang utama insyaallah di pertemuan selanjutnya. Taib, demikian para bunda rahimakumullah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.